What caused the Wall Street giant panic that followed Curtis All? Two big problems. As mortgages dried up, stock markets tumbled, and businesses went to the wall. So why did one bankruptcy have such catastrophic consequences for the world? Ngomongin masalah keuangan saat ini, tentunya tidak lepas dari teknologi. Karena saat ini kita sedang berada di era digital. Era digital saat ini diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Perusahaan-perusahaan baru itu disebut juga dengan perusahaan rintisan atau startup. Merujuk pada pengertian startup, lebih detail dijelaskan bahwa startup adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Jenis startup dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan fintech atau finansial teknologi. E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform untuk jual beli online. Sementara istilah fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. E-commerce dengan fintech itu saling bersinergi satu sama lainnya, di mana e-commerce sebagai platform untuk jual belinya, sementara fintech hadir untuk membantu proses dari jual beli tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Untuk lebih detailnya, saat ini kita akan membahas tentang finansial teknologi atau fintech. Teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial. Mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, berinvestasi di beragam instrumen, hingga memberikan modal bagi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi suntikan amunisi bagi fintech adalah semakin banyaknya pengguna layanan internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 171 juta orang. Hadirnya fintech ternyata dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial seperti perbankan. Hasilnya ada lebih dari 74 triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech. Industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen, salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah fintech terdaftar dan berizin ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Maraknya industri fintech yang beredar di publik juga menghadirkan beragam tantangan baru bagi pihak penyedia layanan. Salah satunya masalah kepercayaan konsumen. Ada peluang, ada tantangan. Di balik kemudahan juga perlu kewaspadaan. Salah satu hal yang sering diabaikan kita sebagai konsumen adalah asal memberikan tanda checklist setuju saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi fintech. Pastikan kita telah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti, karena bisa saja ada ketentuan untuk memperbolehkan penyedia layanan mengakses data pribadi kita, seperti daftar kontak, bahkan galeri foto. Ya, video tersebut adalah sedikit penjelasan mengenai fintech. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh fintech dalam masalah keuangan, kita tidak boleh terlena. Kita harus waspada terhadap kejahatan yang dapat terjadi di dunia fintech, seperti yang sudah dijelaskan di dalam video tadi. Namun, kita juga harus ingat bahwa fintech memiliki manfaat yang besar dalam berbagai hal keuangan di era yang modern ini. Oleh karena itu, kita membagi manfaat fintech menjadi 3. Pertama, fintech dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur saat ini. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, fintech dapat membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Fintech dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, fintech juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Manfaat dari fintech yang ketiga adalah penurunan bunga pinjaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan dari fintech. Perkembangan pengguna fintech terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber pada World Bank, pengguna fintech yang awalnya 7% di tahun 2007 berkembang menjadi 20% di tahun 2011. Kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 2014, dan di tahun 2017 kemarin
sudah menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135 hingga 140 perusahaan dengan total nilai transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai 202,77 triliun rupiah. Pesatnya perkembangan fintech tersebut membuat kita harus lebih berhati-hati. Tentunya akan ada resiko dari perkembangan tersebut. Oleh karena itu, agar lebih aman, fintech harus memiliki regulasi. Bank Indonesia sebagai regulator di sistem pembayaran, bagaimana regulator menjaga stabilitas ini menjadi penting sekali untuk menjaga striking the optimal balance ya, menjaga keseimbangan inovasi di satu sisi dan di sisi lain tentunya risiko dan perlindungan konsumen harus juga diperhatikan. Nah, disinilah ada berbagai macam pendekatan, terutama apabila dia sudah harus masuk perizinan, tentu dia harus masuk ke dalam rezim perizinan. Namun di sisi lain ada inovasi-inovasi baru yang mungkin kita juga masih mempelajari dan mungkin inovasi ini belum masuk ke perizinan. Nah, disitulah kita keluar dengan sebuah konsep dan ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti di Eropa, di Inggris dan di Singapura misalkan, yaitu dinamakan dengan regulatory sandbox. Ini adalah semacam kotak atau semacam wilayah yang aman, yang dimana pelaku-pelaku fintech itu dapat beroperasi secara live test ya di situ ya, dapat beroperasi tapi dengan pengawasan yang bersama-sama dengan Bank Indonesia. Jadi mereka bisa beroperasi, mungkin aturannya belum terlalu ketat di situ atau mungkin belum ada aturannya, tapi dibatasi, misalkan jumlahnya berapa, wilayah operasinya berapa, dan di situ kita lihat bersama-sama. Nanti kita lihat risikonya dan perlindungan konsumennya seperti apa. Di Indonesia terdapat 5 jenis fintech, yaitu crowdfunding, microfinancing, P2P lending service, market compression, dan digital payment system. Yang pertama, kita akan membahas tentang crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model fintech yang sangat populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh Presiden B.J. Habibie. Contoh dari startup fintech dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Kemudian adalah microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan. Akibat hal itu, mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing adalah Amarta, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Kemudian adalah P2P lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit seperti yang ditemui di perbankan konvensional. Salah satu contoh dari fintech ini adalah Awan Tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Kemudian adalah market compression. Fintech ini dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat mendapatkan berbagai pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Kemudian adalah digital payment system. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, kartu kredit, token listrik PLN, dan lain-lain. Salah satu contoh fintech yang bergerak dalam digital payment system adalah Payfast, yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama
mereka yang tidak memiliki akses ke bank. PayFace ini berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan pada setiap bulannya. Ya, itulah 5 jenis fintech. 5 fintech tersebut sudah ada semuanya di Indonesia. Hal itu menunjukkan perkembangan teknologi di Indonesia yang begitu pesat dan cepat. Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara lain, terutama negara maju dalam bidang teknologi. Karena teknologi adalah kunci dari kemajuan bangsa di masa yang mendatang. As a nation, kita selalu ngelihat keluar. Di Amerika kayak gimana ya, Eropa kayak gimana ya, di Jepang kayak gimana ya, gitu. But like, man, kita tuh bukan cuma mengenai pemandangan indah pantai, batu bara, dan kelapa sawit gitu. I think we have a lot of things to offer to the world. And kalau kita nggak ngubah mindset kita bahwa we can actually be the world leaders in something, in many things gitu, ya kita bakal gini-gini aja gitu menurut gua. We can do that in Indonesia, but we all have to believe. Pasti ada jalan.